Bab 596-600. Bab 596, melawan Fan Lao. Raungan seperti guntur yang tiba-tiba muncul di cakrawala juga menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan bergetar. Dia buru-buru berbalik, hanya untuk menemukan sosok manusia berwarna merah darah dengan cepat berkembang dalam penglihatannya. Ini buruk. Bagaimana orang tua ini menemukan saya? Xiao Yan dengan jelas mendengar tangisan Fan Lao. Karena itu, dia tercengang di dalam hatinya. Pada saat yang sama, sayap di punggungnya mengepak dengan cepat, dan tubuhnya berkelebat seperti kilat dengan maksud untuk mengibaskan Fan Lao. Siu, tubuh Xiao Yan baru saja berbalik ketika angin kencang bertiup ke arahnya. Rasa dingin muncul di hatinya saat dia dengan paksa memutar tubuhnya dan dia menghindari kekuatan merah darah. Tubuhnya balas menembak ketika dia memarahi dengan marah di dalam hatinya, anjing tua, kamu benar-benar kejam. Wajah Fan Lao berwarna hijau, dan penuh dengan tatapan beracun. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat sayap berwarna darah di punggungnya mengepak. Tubuhnya berubah menjadi sosok berdarah yang menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Douqi yang padat, dingin, berwarna darah dengan cepat diaglomerasi di tangannya. Meskipun Xiao Yan juga mendapat bantuan teknik Dou terbang, kecepatan terbangnya tidak dapat dibandingkan dengan sayap Douqi yang sebenarnya. Oleh karena itu, hanya dalam sekejap mata, Fan Lao melintas dan muncul di atas kepala Xiao Yan. Warna darah di tangannya pecah dengan keras. Saat itu, bahkan udara bergetar hebat. Jelas, Fan Lao tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dia benar-benar menggunakan gerakan fatal. Kembalikan nyawa anakku. Ekspresi Lao Fan ganas saat dia menyeringai dan berbicara. Dia bisa merasakan kekuatan Xiao Yan. Dia hanyalah seorang Douling kecil, pasti membunuhnya semudah membalikkan tangan. Saat cahaya berdarah datang meringkuk dari segala arah, suara guntur samar tiba-tiba terdengar. Tubuh Xiao Yan, yang berdiri diam di udara, tiba-tiba bergetar sedikit. Seluruh tubuhnya juga menjadi ilusi saat ini. Bang! Cahaya berdarah datang bergelombang turun eksplosif dan tegas menabrak tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak memuntahkan darah dan terluka parah seperti yang dia duga. Cahaya berdarah itu melewati tubuh Xiao Yan tanpa perlawanan apapun. Setelah itu, tubuh itu perlahan menghilang. Tubuh ini sebenarnya adalah bayangan. Xiao Yan terengah-engah saat dia tiba-tiba melintas dan muncul sekitar belasan meter dari tempat cahaya berdarah itu melonjak. Dia tertawa dingin pada wajah terkejut Fan Lao ketika dia berkata, tidak mudah untuk membunuhku, anjing tua. Fan Lao melambaikan tangannya dan menyebarkan cahaya darah yang telah meringkuk. Tatapannya memperhatikan Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius saat suaranya berkata dengan cara yang gelap dan jahat, gerakan 3000 petir. Sepertinya orang yang membunuh anakku memang kamu. Tatapan Xiao Yan menatap Fan Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah elit Dou Huang. Jika dia tidak menunjukkan gerakan 3000 petir, dan membuat pihak lain lengah sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan lolos dari pembunuhan di tempat. Bagaimanapun, kesenjangan antara dia dan yang terakhir benar-benar terlalu besar. Gelombang Douqi yang kuat mengalir tanpa henti dari kristal Dou di dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu mulai berderap di dalam jalur Qi-nya seperti air banjir. Perasaan dipenuhi dengan energi yang dibawanya menyebabkan Xiao Yan diam-diam merasa sedikit berani di dalam hatinya. Bagus. Sangat bagus. Fan Lao mengepakkan sayap Douqi berwarna darahnya sedikit. Kekejaman dari tawanya menyebabkan seluruh tubuh seseorang terasa dingin. Begitu aku menangkapmu, kematianmu tidak akan terlalu sederhana. Aku akan membesarkanmu sebagai budak darahku yang akan memberiku darah segar siang dan malam. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menghadapi putra saya yang sudah meninggal. Petik 2. Anjing tua, mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Pupil hitam pekat itu memiliki rasa dingin yang gelap secara bertahap muncul di dalamnya saat Xiao Yan perlahan berbicara. Mengingat status Fan Lao, dipanggil, anjing tua, berulang kali oleh Xiao Yan juga menyebabkan dia menjadi sangat marah. Dia segera memutuskan untuk membiarkan Xiao Yan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kedua telapak tangannya yang agak tajam bergerak sedikit dan benang berwarna darah Douqi mulai keluar seperti darah segar. Akhirnya, mereka membentuk puluhan ribu benang darah yang mengelilingi tubuh Fan Lao saat yang terakhir mulai bernapas dengan tergesa-gesa. Wajah Xiao Yan juga menjadi sangat serius saat dia merasakan aura menakutkan yang berangsur-angsur naik di dalam tubuh Fan Lao.
Selama seseorang membuat kesalahan sekecil apapun ketika bertarung dengan ahli kelas ini, dia akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Pertarungan antara Xiao Yan dan Fan Lao di langit dalam medan pertempuran yang sangat kacau secara alami membangkitkan perhatian banyak siswa akademi dalam di kejauhan. Semua wajah siswa ini langsung menjadi jelek. Mereka tidak jelas tentang situasinya tetapi dari kelihatannya, tampaknya Xiao Yan telah melangkah maju untuk membantu berkontribusi dengan bertarung dengan lawan yang kuat. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang merasa hormat pada Xiao Yan di dalam hati mereka. Setelah berlatih selama bertahun-tahun di Akademi Dalam, mereka memiliki perasaan yang cukup terhadap tempat ini. Sekarang ada musuh kuat yang menyerang mereka, wajar jika mereka merasakan perasaan yang sama untuk bertarung melawan musuh bersama. Namun, karena kekuatan mereka dan alasan lainnya, mereka hanya bisa berdiri di tempat ini dan menonton pertempuran. Xiao Yan, yang baru saja melangkah maju, tidak diragukan lagi menjadi seseorang yang mereka percayakan. Oleh karena itu, banyak suara mengancam yang memekakkan telinga juga diteriakkan dengan penuh semangat dari siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Pada saat ini, harus dikatakan bahwa reputasi Xiao Yan benar-benar melebihi Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar suara mengancam yang bergema di udara. Tatapannya melayang ke arah dari mana suara-suara itu berasal dan segera terdiam saat melihat semangat dan rasa hormat di wajah para siswa ini. Jika dia tidak ditemukan oleh Fan Lao, dia pasti sudah lama melarikan diri. Siapa yang mau mengambil risiko besar dan bertarung dengan Do Huang? Aku akan menurunkan reputasimu di mata mereka menjadi debu. Jangan bilang bahwa Dou Ling kecil bisa membalikkan langit. Fan Lao tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya tiba-tiba. Benang energi berwarna darah yang menyelimuti sekelilingnya segera melengkung ke segala arah. Suara angin menderu yang tajam berulang kali mengeluarkan suara, cici. Benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah hampir menutupi semua ruang yang bisa digunakan Xiao Yan untuk menghindar. Fan Lao jelas menyadari betapa gesitnya orang di depannya setelah berlatih, gerakan 3000 petir. Oleh karena itu, dia telah membatasi kecepatan pihak lain saat dia menyerang. Tatapan Xiao Yan terfokus saat dia melihat benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan tangisan rendah. Api berwarna hijau yang bergejolak melonjak keluar dengan eksplosif dan akhirnya membungkus tubuhnya di dalam. Munculnya api berwarna hijau segera menyebabkan ekspresi Fan Lao berubah. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki nyala api ini. Namun, serangannya sudah diaktifkan. Dia hanya bisa melanjutkan serangan apapun yang digunakan lawan. Selain itu, meskipun Xiao Yan benar-benar memiliki api surgawi, mencoba melepaskan kekuatannya akan bergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, munculnya api berwarna hijau mungkin telah menyebabkan Fan Lao terkejut, tetapi dia tidak merasa panik. Benang darah yang datang dari segala arah melewati langit dengan cara seperti kilat, muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Namun, saat benang darah berada sekitar 3 meter dari Xiao Yan, suhu panas tiba-tiba meletus. Benang darah, yang dari afinitas gelap dan dingin segera meleleh menjadi ketiadaan. Meskipun api berwarna hijau memiliki beberapa kemampuan untuk menahan benang darah yang gelap dan dingin, benang darah itu datang dari segala arah, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, api Xiao Yan secara bertahap menyusut kembali karena diterkam oleh jumlah benang darah yang tak henti-hentinya. Fan Lao dengan dingin tertawa saat melihat nyala api Xiao Yan, yang berangsur-angsur menyusut. Dia melambaikan tangannya, dan benang darah di semua tempat berputar dengan aneh. Mereka terjalin satu sama lain sebelum melingkar menjadi jaring bola darah. Di dalam jaring ada Xiao Yan, yang melakukan perlawanan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki api surgawi? Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Dia menatap Xiao Yan yang dengan pahit menahan korosi dari benang darah. Dia mengencangkan tangannya dan energi berwarna darah diaglomerasi sebelum akhirnya mengeras menjadi tombak panjang berwarna darah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip. Bajingan kecil, pergi dan mati. Permusuhan muncul di sudut mulutnya. Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap saat tangannya tiba-tiba bergetar. Segera,
Tombak panjang berwarna darah merobek udara dengan cara yang seperti kilat saat membawa angin kencang dan menembak secara eksplosif ke arah jaring bola darah tempat Xiao Yan terperangkap. Titik. Dou Ling sebagai Dou Huang Elit. Suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat saat tombak panjang berwarna darah hendak menembak ke jaring bola darah. Segera, sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di luar jaring bola darah. Kuncir kuda ungu pucat terlempar saat kepalan tangan kecil yang lembut dilemparkan ke depan dengan keras. Segera, udara di depannya ditekan menjadi gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Bang! Riak udara menyebar dengan cepat dengan ledakan rendah dan dalam yang mengguncang udara hingga sedikit berfluktuasi. Tatapan Fan Lao seperti ular berbisa yang dengan kuat mengunci gadis kecil yang cantik yang muncul di luar jaring bola darah. Ekspresinya tenggelam saat dia menangis. Apakah kamu mencari kematian? Ziyan meringkuk mulutnya. Tinju kecilnya mengeluarkan beberapa pukulan yang membentuk angin. Ledakan sonik rendah dan dalam terbentuk di bawah tinjunya. Dia mengangkat kepalanya dan menghadap Fan Lao tanpa rasa takut sedikit pun. Orang tua, siapa yang akan membantuku memperbaiki Yaowan jika kamu membunuh Xiao Yan? Ekspresi Fan Lao tenggelam. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun ketika dia marah bahkan jika orang di depannya adalah bayi, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi diaglomerasi dengan ganas saat telapak tangannya jatuh. Wajah kecil seperti batu giok yang diukir Ziyan menjadi sedikit serius setelah muncul untuk merasakan niat membunuh yang meningkat di dalam tubuh Lao Fan. Tinju kecilnya juga perlahan mengencang. Ci! Dua suara angin kencang lainnya muncul tepat saat Fan Lao akan bertindak. Dua sosok melintas di langit dan muncul di samping tubuh Ziyan. Sekilas, mereka berdua secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, mereka berdua memiliki sepasang sayap douqi yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Ziyan, sepertinya hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu saja. Liu Qing menoleh dan menatap Xiao Yan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pemenjaraan benang darah. Sebenarnya ada sedikit rasa hormat di tatapan mantan. Liu Qing benar. Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menundanya. Pedang panjang di tangan Lin Xiuya bergetar lembut saat dia menambahkan, sejujurnya, bagaimanapun, kamu benar-benar tidak takut. Jika Anda tidak memilih untuk memimpin dan melangkah maju, kemungkinan saya bahkan tidak akan berani campur tangan dalam situasi seperti itu. Petik 2. Xiao Yan menyaksikan mereka bertiga di luar dengan sikap tercengang. Dia segera tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak sengaja menonjol. Sepertinya, aku hanya bisa keluar semua. Xiao Yan bergumam pelan sambil menatap Fan Lao, yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 597, Bantuan Tangan. Beberapa sosok manusia tergantung di udara saling berhadapan di langit yang jauh di luar medan pertempuran yang kacau. Di belakang satu kelompok ada jaring bola darah besar yang sangat menarik perhatian. Beri aku 3 menit. Tatapan Xiao Yan menyapu ke arah Ziyan dan 3 orang lainnya di luar saat dia tiba-tiba berbicara. Ziyan dan 3 lainnya tercengang sebelum mereka segera mengangguk sedikit. Tes. Hanya dengan kalian bertiga doang. Terlebih lagi, kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas doang. Namun Anda berharap untuk menunda saya. Fan Lao tertawa aneh. Orang tua, kamu benar-benar penuh omong kosong. Ziyan meringkuk mulutnya dan memarahi. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya, aku akan menyerang, kalian berdua harus berhati-hati. Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu sedikit gemetar. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Fan Lao yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit mengencang saat energi menakutkan diseduh di atasnya. Melihat tindakan Ziyan, Liu Qing, dan Lin Xiuya sama-sama merasa tidak berdaya. Mereka buru-buru menggerakkan tubuh mereka dan mengikuti dengan cepat. Douqi di dalam tubuh mereka dilepaskan secara maksimal. Mereka jelas mengerti bahwa lawan mereka kali ini lebih kuat dari lawan yang pernah mereka hadapi. Jika mereka ceroboh, sangat mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan terbunuh di tempat. Ziyan dan 2 lainnya, yang tiba-tiba naik ke udara untuk mendukung Xiao Yan, tidak diragukan lagi menjadi fokus perhatian semua siswa akademi dalam di tanah. Keempatnya,
yang disebut ahli puncak di antara siswa Akademi Dalam, berhadapan dengan seorang elit Do Huang. Pertarungan seru ini membuat banyak orang merasa darah mereka mulai mendidih. Beberapa siswa yang memiliki kemampuan untuk bergabung dalam pertarungan tetapi tidak dapat naik ke udara telah benar-benar memerah wajah mereka yang disebabkan oleh niat bertarung yang memenuhi dada mereka. Di antara mereka adalah Lin Yan, Yan Hao, dan keberadaan teratas lainnya. Hanya orang-orang dari kelas mereka yang hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan pada tingkat seperti itu di antara para siswa Akademi Dalam. Sekelompok orang dari generasi muda benar-benar berani begitu berani. Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xi Yan dan dua lainnya yang menembak. Tangan putih pucatnya yang keriput tiba-tiba bergetar. Segera, 3 gelombang douki berwarna darah muncul dan segera diaglomerasi menjadi 3 ular darah yang setebal lengan seseorang. Dengan jentikan jarinya, ular darah itu ditembakkan dengan tiba-tiba. Mereka membuka mulut besar mereka yang berdarah dengan cara yang biadab. Bau busuk berdarah menerkam wajah 3 mantan. Ular darah langsung melesat keluar dan mencapai mereka. Merasakan energi liar, kekerasan, gelap, dingin yang terkandung dalam tubuh ular-ular ini, ekspresi Zi yang diam-diam menjadi serius. Tinju kecilnya perlahan-lahan ditarik terpisah, dan 5 jarinya mengarah ke ular darah yang melesat. Merusak. Bang! 5 jari Ziyan tiba-tiba menegang saat suaranya terdengar. Segera, riak tak terlihat melintas dan menyebar seperti kilat. Udara 10 meter lebih di depannya tampak dibentuk oleh sekelompok udara yang sangat besar yang, secara kebetulan, melewati ular darah di tempat ini. Ular darah itu terjepit sampai meledak menjadi sekelompok kabut berdarah di ruang yang menyusut. Setelah membentuk serangan lawan sampai meledak dalam satu gerakan, Ziyan dengan cepat melayang ke arah Liu Qing dan Lin Xiuya yang berebut karena ular. Dia menjentikkan jarinya dan 2 embusan angin menyembur dengan eksplosif, membuat kedua ular berdarah itu kejang-kejang sampai mereka berubah menjadi sekelompok kabut darah. Setelah menyelesaikan ular darah yang mengganggu, jari-jari kaki Ziyan menekan udara dan tubuh kecilnya yang cantik muncul di depan Fan Lao dengan cara seperti hantu. Dia memutar pinggangnya dan kaki kecilnya yang halus menggambar bentuk bulan sabit saat itu dengan keras menendang kepala yang terakhir. Kaki kecil Ziyan halus, lemah dan tampak seperti patah jika disentuh sedikit saja. Namun, jika ada yang mengabaikan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya, kemungkinan orang tersebut akan menerima pelajaran yang sangat menyakitkan dan berdarah. Dengan pengalaman bertahun-tahun Fan Lao dalam kekacauan di wilayah sudut hitam, yang kacau ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk membuat kesalahan seperti itu ketika bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Ziyan meledakkan tombak darahnya dengan pukulan, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Ziyan. Tangan keriput Fan Lao dengan cepat menari dan gelombang energi berwarna darah yang bergejolak tiba-tiba keluar dari tubuh Fan Lao. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan berdarah di sisi kiri tubuhnya. Bang! Kaki Ziyan membawa suara ledakan yang rendah dan dalam saat dengan keras menabrak penghalang berwarna darah yang lengket. Segera, ledakan teredam terdengar, dan orang bisa melihat riak berfluktuasi dengan cepat pada penghalang berwarna darah. Kekuatan bertarung yang terkandung di kakinya menyebabkan penghalang energi berwarna darah dikompresi menjadi busur yang menakutkan. Namun, saat kakinya hanya setengah inci dari wajah Fan Lao, kekuatan di atasnya akhirnya sepenuhnya diselesaikan oleh penghalang energi berwarna darah. Setelah ledakan, penghalang energi yang dikompresi menjadi busur dipantulkan dengan keras dan memantulkan kaki Ziyan hingga jauh dari tubuh Fan Lao. Huff! Ziyan hanya mendengus ketika serangannya diblokir. Tubuhnya meminjam kekuatan yang memantulkan itu saat diam-diam melayang. Dengan kilatan tubuhnya, dia bergegas ke dada Fan Lao. Tangan halus miliknya itu bergerak dengan cepat dan banyak bayangan muncul. Mereka membawa angin yang sangat kuat saat mereka dengan kejam menghantam dada Fan Lao. Meskipun Fan Lao tidak mengadopsi sikap memandang rendah Ziyan, dia masih meremehkan kelincahan, kecepatan, serta reaksi tajamnya dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia awalnya dihancurkan dengan keras oleh beberapa serangan tinju kecil Ziyan. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Do Wang yang berspesialisasi dalam melatih tubuh fisik mereka kesulitan memilikinya.
Melahap armor darah. Meskipun dia menderita beberapa pukulan keras yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Fan Lao masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman. Do Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, dia memulihkan inderanya dalam waktu yang sangat singkat. Tangannya bergerak seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor berwarna merah tua segar yang tampak seperti darah muncul di tubuhnya. Kiang, Kiang. Tinju Afterimage dengan keras menghantam armor gelap seperti cairan berdarah. Gelombang suara tabrakan logam segera terdengar. Pertahanan baju besi itu sangat kuat, dan benar-benar mampu bertahan tanpa hancur di bawah pukulan liar dan ganas Xian. Tubuh Fan Lao berulang kali ditarik kembali ke langit. Meskipun baju besi itu menyebarkan cukup banyak kekuatan, kekuatan yang tersisa masih menyebabkan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia benar-benar dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh seorang gadis kecil kelas Douwang di bawah lingkungan seperti ini di mana banyak orang menatapnya. Ini juga menyebabkan ekspresinya menjadi semakin gelap, lebih serius dan bahkan lebih marah. Jumlah siswa yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menyaksikan Ziyan yang menunjukkan kekuatannya di langit. Mereka semua sangat terkejut. Ziyan jarang bertarung di Akademi Dalam. Dia tidak mengungkapkan kekuatan yang terlalu besar bahkan selama kompetisi besar peringkat kuat karena berbagai alasan. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang tidak mengetahui latar belakangnya memiliki sikap ragu terhadap kekuatannya. Namun hari ini, keraguan semacam itu dihancurkan tanpa diserang. Seseorang yang bisa memaksa Do Huang kembali. Dengan kekuatan seperti itu, posisinya sebagai yang pertama di peringkat kuat, memang sesuatu yang tidak bisa disentuh siapapun. Kiang, pukulan ganas lainnya mendarat di armor. Armor itu, yang sudah hampir pecah, akhirnya pecah sepenuhnya. Ziyan tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju besi itu pecah sebelum gelombang aura darah yang melonjak meletus dari dalam tubuh Fan Lao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Ziyan sampai dia mundur beberapa langkah. Ziyan belum bereaksi apapun setelah tubuhnya terguncang ketika dia mendengar tangisan rendah dan gelap yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya. Tangan setan darah. Angin liar tiba-tiba bertiup di langit saat teriakan itu terdengar. Angin bahkan mengandung jejak aura berdarah. Ziyan dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya berubah tanpa sadar saat dia melihat tangan besar berwarna darah setinggi 20 kaki tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Gunung pemisah hebat. Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar saat tangan berdarah besar itu dengan keras menembak ke arah Ziyan. Suara tajam angin kencang tiba-tiba bergema, dan angin tajam berwarna emas pucat melesat dengan eksplosif ke langit. Akhirnya, itu bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat riak energi yang bergejolak meluap dan mengguncang udara hingga bergetar dengan cepat. Serangan teknik Dou yang telah diaglomerasi Fan Lao untuk sementara waktu sebenarnya tersebar oleh serangan, menyebabkan dia sangat terkejut. Dia melirik Liu Qing yang terengah-engah dengan wajah pucat dan keterkejutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa dari Akademi Dalam ini sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa Do Wang akan terluka parah jika dia menahannya. Benar-benar tidak terduga bahwa serangan ini disebarkan oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas Do Wang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang terendam hijau. Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba muncul di atas kepala Fan Lao tepat saat Fan Lao linglung. Cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya. Energi hijau tua diaglomerasi dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin liar yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Saat teriakan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba terlepas dari tangannya dan membeku dengan 10 badai yang berputar. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar-samar diam yang langsung melesat ke arah kepala Fan Lao dengan cara seperti kilat. Serangan menyelinap Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fan Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai bagian atas kepala. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Dou untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera keluar dari kepalanya dan menyebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi secara intens. Menggumpal, tangisan dingin Fan Lao tiba-tiba terdengar.
Lautan darah berfluktuasi tiba-tiba, dan sosok pedang yang akan menembusnya tampaknya telah menemui rawa pada saat ini. Pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti tepat ketika hanya berjarak 2 kaki dari kepala Fan Lao. Serangan yang mengandung kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Fan Lao. Hal ini menyebabkan ekspresi mantan berubah sedikit. Kesenjangan antara dia dan Fan Lao benar-benar terlalu besar. Siu. Suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan menghantam bekas yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Guru. Seteguk darah segar segera dimuntahkan dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh dengan gemetar, dan sepasang sayap Douqi yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan mendadak Fan Lao ini telah menyebabkan dia terluka cukup parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lain keluar secara eksplosif dari lautan darah. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat sehingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya saat telapak tangan berdarah itu bergerak semakin dekat dengannya. Tubuh kecil yang cantik tiba-tiba melintas dan muncul saat Liu Qing hendak dipukul. Sebuah tinju kecil dengan keras menghantam ke depan. Udara sekali lagi dengan cepat dikompresi sebelum udara tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus di bawah tekanan kekuatan. Itu bertabrakan dengan telapak tangan yang berdarah, menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fan Lao gelap dan dingin saat dia melihat Ziyan yang muncul di samping Liu Qing. Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul ke permukaan. Sesaat kemudian, itu benar-benar menyusut menjadi lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki ke segala arah di langit. Sekelompok sampah. Aku akan menghabisi kalian semua bersama-sama. Gelombang melonjak di lautan darah saat tawa gelap dan dingin Fan Lao perlahan dipancarkan. Hati-hati. Ziyan sedikit mengernyit saat dia melihat Fan Lao meremas ke dalam lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergejolak. Hatinya langsung menegang. Korosi telapak darah. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera, lautan darah bergolak hebat sebelum telapak tangan berdarah gelap berbentuk agak unik, setinggi 5 kaki, melesat keluar dari dalam. Aura berdarah meledak di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah yang gelap dan berat, mata Ziyan berhenti. Dia mendorong Liu Qing di belakang punggungnya agak jauh. Tinju kecilnya bersinar dengan cahaya seperti batu giok dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecilnya benar-benar terlihat seperti transparan. Tinju kecil halus seperti batu giok bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara benturan logam yang sangat jelas. Wajah kecil Ziyan menyaksikan telapak tangan berdarah besar dengan serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Bang! Kedua tinju ditembakkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Udara di depannya segera mulai beriak intens, saat kekuatan yang sangat kuat meringkuk sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Bang! Suara gunung runtuh dan tanah retak bergema di langit, mengejutkan banyak orang yang melemparkan pandangan mereka. Huff! Kekuatan riak menakutkan melonjak keluar dari titik tabrakan energi. Ziyan, yang pertama kali dipukul, segera mengeluarkan dengusan lembut yang teredam. Langkah kakinya agak berantakan saat dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Di sisi lain, lautan darah tidak jauh hanya memiliki fluktuasi yang kuat sebelum memblokir kekuatan. Seorang Dou Wang yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan, jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi saat tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar. Segera, lautan darah yang lebarnya puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Siu. Tawa dingin baru saja terdengar ketika telapak tangan berdarah lainnya, yang berisi warna yang sangat gelap dan dalam, meletus dari lautan darah. Douqi di tubuhnya agak dangkal setelah dikejutkan oleh riak dari sebelumnya. Oleh karena itu,
Ekspresinya juga sedikit berubah saat dia melihat Fan Lao yang sebenarnya masih bisa melepaskan serangan yang lebih kuat dengan kecepatan seperti itu. Telapak tangan berdarah menarik melalui langit, membentuk busur. Itu segera muncul di depan Ziyan yang tak berdaya dengan cara seperti kilat sambil diawasi oleh tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Pergi dan mati. Liar, tawa aneh terdengar di dalam lautan darah. Gelap dan dingin, seperti darah yang membeku. Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat saat telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Ziyan. Suara itu bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Ziyan dengan cara seperti hantu saat guntur bergulir terdengar. Dengan gelombang acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat meringkuk. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan yang berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan siswa yang tak terhitung jumlahnya di tanah mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Fan Lao menghilang dengan mudah. Namun, ketika mereka mendengar suara familiar yang segera menyusul, keterkejutan itu segera berubah menjadi keheranan. Menggunakan cara yang kejam terhadap seorang gadis kecil. Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat menyebutmu anjing tua. Seorang pemuda berjubah hitam berdiri di langit dengan tangan di belakang punggungnya. Aura menakutkan yang kuat melonjak keluar seperti ombak di laut. Kekuatan aura itu tidak lebih lemah dari Fan Lao. Bab 598, Api Hijau di mana-mana. Bocah kecil ini, memang menahan sesuatu. Saya hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf sejati setelah mampu memaksa Sekte Misty Cloud dengan cara itu. Hugan mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap ke arah Han Feng yang mengerutkan kening di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Han Feng, lebih baik kamu berdoa agar kepala sekolah tidak akan kembali dalam waktu singkat. Jika tidak, kemunculan tiba-tiba dari aura kuat yang tidak sedikit lebih lemah dari elit di kelas Do Huang tidak hanya menyebabkan banyak siswa di kejauhan tercengang, tetapi bahkan medan perang yang kacau di langit tampak sedikit sunyi karena dia. Banyak tatapan menyapu ke arah area di mana aura meletus. Banyak ahli terkejut ketika mereka melihat sumber aura. Setelah melihat Fan Lao yang menghadap sumber di sisi yang berlawanan, ekspresi mereka menjadi berbeda. Wajah orang-orang yang menganggap Han Feng sebagai pemimpin segera menjadi jelek. Pada saat ini ketika mereka seimbang, dampak yang dimiliki elit Do Huang cukup besar. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa itu bisa memutuskan pemenang terakhir. Su Qian, Hu Gan, dan para ahli lainnya di akademi dalam mungkin tercengang melihat Xiao Yan yang tiba-tiba meledak. Tetapi sebagian besar perasaan mereka adalah kegembiraan. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah bala bantuan yang telah membuat penampilan tepat waktu. Dengan bantuannya, pihak mereka di medan pertempuran akan dapat memiliki setidaknya satu ahli Do Huang yang lebih sedikit. Ini tidak diragukan lagi akan sangat mengurangi tekanan yang dihadapi sesepuh. Mata Han Feng sedikit menyipit saat dia berbicara dengan suara lemah. Harta karun alami dan unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan akademi dalam Anda semacam ini agak bertentangan dengan aturan. Petik 2. Maka itu dalam aturan untuk memberikannya kepada Anda para alkemis untuk memperbaikinya. Hu Gan mengejek. Han Feng merajut alisnya, tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti. Saat dia berhadapan dengan Hu Gan, tatapannya berulang kali terlempar ke arah di mana Xiao Yan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini, kenapa perasaan ini begitu familiar? Han Feng bergumam di dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan pahit tanpa hasil dan hanya bisa mengarahkan pandangannya ke lingkaran pertempuran tempat Su Qian dan Gold Silver Brothers berada. Saat tiga orang terkuat hadir, tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa pertarungan seperti itu pada tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Do Huang seperti mereka tidak berani mengabaikannya dengan mudah. Gold Silver Brothers mungkin bisa bertarung dengan elit Do Zong setelah bergandengan tangan, namun, jelas mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Su Qian. Semakin banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap akan berakhir dalam situasi yang kurang menguntungkan.
Mungkin ada sedikit masalah jika Su Qian diizinkan mengalihkan perhatiannya saat itu. Sepertinya aku harus cepat kabur. Sebuah pikiran dengan cepat mengalir di hati Han Feng, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin beberapa saat kemudian. Dia membalik tangannya dan nyala api biru tua tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Ekspresi Hu Gan menjadi jauh lebih serius saat melihat nyala api biru tua yang menggeliat di tangan Han Feng. Setiap ahli Do Huang akan sangat takut jika Han Feng mengendalikan api surgawi dengan kekuatannya saat ini. Ini tentu saja termasuk Hu Gan. Do Qi yang kuat menyebar dari tubuh Hu Gan menyebabkan lengan bajunya mengepak. Dia perlahan menghembuskan napas, dan ledakan seperti guntur dipancarkan dari lidahnya. Aura di seluruh tubuhnya juga menjadi lebih kuat di tengah suara ledakan yang aneh ini. Kamu sedang bermimpi jika kamu berniat untuk merebut api surgawi dari Akademi Jianan. Hu Gan tertawa dingin sambil memutar tubuhnya. Itu menghilang dalam sekejap, dan mengejutkan di depan Han Feng saat berikutnya muncul. Gelombang guntur bergulir terdengar saat angin dari telapak tangannya terjalin satu sama lain. Kalian semua harus mundur dulu. Aku akan berurusan dengannya. Xiao Yan perlahan menoleh dan berbicara dengan Ziyan dan Liu Qing sambil tersenyum. Liu Qing dan Ziyan sedang menonton Xiao Yan dengan tatapan terkejut. Aura kuat yang menyebar dari tubuh yang terakhir tidak kalah dengan Fan Lao di sisi yang berlawanan. Kekuatan Xiao Yan pada dasarnya melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Apalagi, peningkatan besar semacam ini tanpa alasan. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Yan memiliki semacam teknik rahasia yang dapat memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, itu paling-paling bisa meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan beberapa bintang. Sekarang, bagaimanapun, dia pada dasarnya melompati 2 kelas, bukan? Liu Qing menelan seteguk air liur. Dia hanya merasa tenggorokannya menjadi kering. Awalnya, dia mengira bahwa teknik Dou yang kuat yang ditunjukkan Xiao Yan saat itu adalah kartu truf terakhirnya. Baru sekarang dia mengerti bahwa jika Xiao Yan benar-benar melepaskan kekuatannya, dia bahkan tidak akan mampu menanggung satu pertukaran pun. Xiao Yan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat? Ziyan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di hatinya, dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Fan Lao saat dia bertanya dengan wajah terkejut. Di mana orang dapat menemukan pil obat yang begitu kuat? Xiao Yan tersenyum dan menarik kuncir kuda Ziyan. Yang terakhir segera menggelengkan kepalanya karena tidak senang dan menghindarinya. Baru saat itulah Xiao Yan berbicara, "Baiklah, anak kecil. Turunkan Liu Qing dan Lin Xiuya. Serahkan ini padaku." Ziyan melengkungkan mulutnya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan agak enggan. "Baik, namun orang tua itu terlalu menjijikkan. Anda harus membalasnya untuk saya, dan pastikan untuk memukulnya dengan baik." Petik 2. Tidak masalah. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Senyum cemerlang itu menyebabkan hawa dingin terbentuk di sekujur tubuh Fan Lao tidak jauh. Hanya setelah melihat Xiao Yan mengangguk setuju, Ziyan menyeret Liu Qing dan melintas sebelum muncul di samping Lin Xiuya, yang sayapnya di punggungnya menjadi semakin ilusi. Dengan satu tangan meraih masing-masing dari mereka, dia dengan cepat bergegas turun dari langit dan kembali ke tempat mereka tinggal sebelumnya. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di atap menyaksikan Ziyan dan 2 lainnya bergegas turun dari langit sebelum bergegas maju. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala pada wajah-wajah yang ditunjukkan kelompok itu. Mereka segera mengangkat kepala mereka bersama-sama tanpa persetujuan sebelumnya dan melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan yang menghadap Fan Lao di langit sendirian. Itu lama kemudian sebelum mereka menghela nafas. Mereka saling memandang sebelum menghela nafas dengan senyum pahit. Tempat teratas di Strong Ranking Akademi dalam ini seharusnya milik orang ini. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu begitu dalam. Petik 2. Ziyan, yang merupakan orang yang dimaksud, tidak mengungkapkan ekspresi meringis sehubungan dengan kata-kata kedua orang ini. Dia jelas mengerti bahwa bahkan dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini. Lin Yan, Yan Hao, dan yang lainnya di belakang keduanya juga tersenyum pahit saat mereka mengangguk. Kekuatan menakutkan yang tiba-tiba ditampilkan Xiao Yan juga menyebabkan mereka sangat terkejut. Benar-benar tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran Ling Er mati di tanganmu.
Ekspresi Fan Lao gelap dan serius saat dia melihat aura Xiao Yan yang melonjak. Suaranya suram saat dia berbicara. TL, Ling Er, Fan Ling, putra Fan Lao. Aku tidak perlu menjadi seperti ini untuk menghadapinya. Xiao Yan tersenyum. Matanya yang menatap Fan Lao perlahan menjadi dingin. Karena kamu juga berkeliaran di dalam wilayah pojok hitam, kamu juga harus tahu berapa harga kehidupan di sana. Siapa yang peduli jika seseorang terbunuh terlepas dari identitasnya? Lupakan anakmu, bahkan jika kamu, seekor anjing tua, yang menyukai darah manusia harus mati, kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu. Setelah mendengar ini, Fan Lao akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa. Sungguh anak kecil yang sombong. Jangan berpikir bahwa kemenangan Anda pasti hanya karena kekuatan Anda melonjak. Situasi macam apa yang tidak kulihat setelah bertahun-tahun, Fan Lao. Anda bocah kecil tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada saya dengan cara ini. Petik 2. Xiao Yan melengkungkan sudut mulutnya sedikit dan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan orang tua ini yang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dia menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna hijau langsung keluar dari ujung jarinya. Akhirnya, itu berubah menjadi 2 cambuk api panjang yang diayunkan dengan keras di depannya. Segera, panas besar yang membawa guntur bergema. Ekspresi Fan Lao perlahan menjadi serius saat dia merasakan nyala api yang berangsur-angsur melonjak di luar tubuh Xiao Yan. Meskipun bibirnya mengucapkan kata-kata itu, dia tidak berani memandang rendah Xiao Yan saat ini sedikitpun. Karena metode Qi-nya, Dou Qi-nya condong ke sisi gelap dan dingin, Yin. Afinitas Dou Qi semacam ini takut pada yang kuat dan afinitas api eksplosif Dou Qi. Dou Qi Xiao Yan tidak hanya dari afinitas api tetapi api yang dia kendalikan adalah makhluk spiritual di antara api surgawi. Oleh karena itu, Fan Lao menderita kerugian besar ketika keduanya bertarung. Ini tidak terlalu jelas karena kesenjangan besar dalam kekuatan mereka sebelumnya. Namun, kekuatan Xiao Yan saat ini melonjak. Bersamaan dengan itu, kendalinya terhadap api surgawi, dan bahkan suhunya juga meningkat pesat. Oleh karena itu, Fan Lao tidak bisa lagi mengadopsi sikap yang sama seperti yang dia lakukan terhadap Xiao Yan sebelumnya ketika berhadapan dengan lawan yang merepotkan. Dengan lambaian lengan bajunya, lautan darah yang selebar puluhan kaki segera mulai bergejolak. Fan Lao sekali lagi bersembunyi di dalamnya. Lautan darah ini diciptakan dari Dou Qi setelah berlatih metode Qi sampai puncaknya. Itu akan memberikan peningkatan yang sangat besar terlepas dari apakah itu dalam hal pemulihan Dou Qi atau menyerang selama pertarungan. Selain itu, penutup lautan darah bahkan bisa membantu menyembunyikan tubuh seseorang. Apa yang disebut lautan darah ini memiliki sejumlah besar kredit yang memungkinkan Fan Lao untuk dapat membangun sekte darah di dalam wilayah pojok hitam, manusia makan manusia menjadi seperti apa adanya dan menjadi pemimpin yang kuat. Aura Fan Lao segera menjadi jauh lebih kuat setelah hilangnya tubuhnya di dalam lautan darah. Aura yang menyebar di langit dan mengandung aroma berdarah juga melonjak dengan cepat. Pada akhirnya, langit di sekitarnya samar-samar membawa warna merah tua. Tak terhitung banyaknya siswa di bawah membuka mata mereka saat mereka menyaksikan warna darah pucat menyebar di langit. Gelombang bau darah juga datang menerkam mereka meskipun jaraknya sangat jauh, menyebabkan banyak orang merasa kedinginan di hati mereka. Langkah yang tidak berguna. Xiao Yan hanya tertawa pelan saat melihat aura Fan Lao yang meluas. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau keluar dari tubuhnya ke segala arah. Suhu di langit segera melonjak. Kemerahan gelap yang menyebar di langit tampak seperti es batu yang bertemu minyak mendidih saat meleleh dengan cepat. Dalam sekejap mata, bau darah yang menyebabkan tubuh banyak orang menjadi dingin benar-benar menghilang dari cakrawala. Xiao Yan melirik samar-samar lautan darah yang menyembunyikan Lao Fan. Dia tersenyum saat dia perlahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti pada saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, mereka diaglomerasi menjadi lautan api di bawah tatapan terpana yang tak terhitung jumlahnya. Aura berdarah dengan cepat menjadi menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini, biarkan juga dibakar. Bab 599, Api Hati Laut Api. Hijau melengkung di atas langit. Gelombang distorsi muncul di udara dimanapun orang melihat. Sebuah panas yang besar menyebar melalui udara dan ditransmisikan, menutupi seluruh akademi di dalamnya.
Banyak tatapan dari tanah tercengang saat mereka menyaksikan api berwarna hijau yang melengkung seperti padang rumput yang terbakar. Mereka tidak bisa membantu tetapi menyeka keringat dingin mereka. Perasaan mengesankan yang menakutkan seperti itu memang agak terlalu menakutkan. Di tengah tempat api hijau menyebar adalah sekelompok laut berdarah yang lebarnya hanya 10 kaki. Pada saat ini, lautan darah yang awalnya mengembang dengan cara yang sangat mendominasi dengan cepat mulai meringkuk di bawah suhu api yang menakutkan di sekitarnya. Gelombang kabut darah pucat berulang kali merembes keluar dari dalamnya sebelum berubah menjadi ketiadaan. Permukaan lautan darah perlahan menyusut di bawah kabut darah yang berulang kali naik. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lingkungan akan sepenuhnya menguap oleh lautan api. Api surgawi. Langit segera mengeluarkan banyak tangisan yang sangat mengejutkan saat api berwarna hijau melengkung ke arah langit. Tatapan beberapa orang segera berbalik tanpa sadar ke arah Han Feng yang bertarung dengan Hu Gan tidak jauh. Pada saat ini, tatapan Han Feng juga menatap Xiao Yan tanpa berkedip saat nyala api berwarna hijau itu muncul. Ada kejutan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar dapat memperoleh api surgawi pada usia seperti itu. Harus diketahui bahwa dia hampir kehilangan nyawanya untuk mendapatkan si Heart Flame yang berada di peringkat ke-15 pada Heavenly Flame Ranking saat itu. Dia berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan belaka. Menelan dan penyempurnaan yang mengikutinya juga menyebabkan dia sangat menderita. Selain itu, karena dia mempraktikkan mantra api yang tidak lengkap, itu juga mengakibatkan api surgawi tidak sepenuhnya ditekan. Api di dalam tubuhnya kadang-kadang akan memberontak, menyebabkan dia banyak masalah. Oleh karena itu, bahkan dengan rencana Han Feng, dia tidak bisa menahan rasa cemburu ketika dia melihat bahwa Xiao Yan mampu mengendalikan semacam api surgawi tanpa rasa takut pada usia seperti itu. Dari tampilan warna api ini serta bentuk teratai ilusi yang kadang-kadang akan terbentuk ketika meledak, saya pikir ini seharusnya api surgawi yang berada di peringkat ke-19, api inti teratai hijau. Tatapan Han Feng melintas dengan cepat saat tatapan di matanya secara bertahap mendapatkan keserakahan tambahan sambil menatap Xiao Yan. Sungguh tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dua jenis api surgawi dalam satu hari. Hihi, perjalanan ini sungguh tidak sia-sia. Jika saya bisa mendapatkan dua jenis api surgawi ini dan berhasil menelannya dengan mantra api yang tidak lengkap, kekuatan saya pasti akan melonjak. Pada saat itu, saya pikir orang tua dari Akademi Jianan tidak akan bisa berurusan dengan saya bahkan jika dia kembali. Senyum dingin dan fanatisme muncul di sudut mulut Han Feng saat pikiran ini melintas di hatinya. Tetapi meskipun anak kecil ini masih muda, kendalinya atas nyala api tampaknya sangat hebat. Lautan api yang begitu besar adalah sesuatu yang bahkan aku saat ini hampir tidak bisa menggunakannya. Namun, dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Sepertinya tidak akan mudah untuk merebut api surgawi dari tangannya. Han Feng tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia bergumam di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan, yang wajahnya tidak banyak berubah setelah menggunakan lautan api. Meskipun api surgawi sangat langka di benua Doqi, masih ada dua metode berbeda untuk menghilangkannya setelah disempurnakan. Jenis pertama adalah dengan paksa menghapusnya. Cara sombong semacam ini dalam merebut api surgawi, mengharuskan orang yang dirampok tidak dapat menolak. Terlebih lagi, begitu api surgawi berhasil direnggut, orang yang kehilangannya secara bertahap akan mati saat api surgawi meninggalkan tubuhnya. Oleh karena itu, metode semacam ini biasanya digunakan oleh beberapa orang jahat yang ingin mendapatkan api surgawi dengan cara yang curang atau adil. Tipe kedua adalah mewarisi api surgawi. Warisan api surgawi semacam ini juga mengharuskan seseorang untuk membayar harga yang lumayan. Misalnya, sumber Skyfire Tree Mysterious Cheng yang dipraktikkan Xiao Yan, Burning Flame Valley, yang terkenal dari cara mereka bermain api, memiliki semacam Heavenly Flame yang diwarisi. Jenis api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya berhak diwarisi oleh pemimpin lembah. Mereka meneruskannya dari satu generasi ke generasi lain dengan cara ini dan ini menjadi ukuran perlindungan terkuat dari sekte tersebut. Namun, setelah warisan semacam ini, ketika pemimpin sebelumnya menyerahkannya kepada pemimpin berikutnya, kekuatan yang pertama akan menurun lebih dari setengahnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan ada kemungkinan nyawanya terancam.
Kedua metode untuk mentransfer api surgawi ini biasa digunakan di benua itu. Sebagian besar ahli yang kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu akan dapat mengetahui sedikit tentangnya. Mengingat kekuatan Han Feng, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Terlebih lagi, saat itu, dia juga mengadopsi pemikiran serakah untuk merebut api surgawi ketika dia menyerang Yao Lao. Namun, keinginannya tidak terkabul karena kewaspadaan Yao Lao. Xiao Yan di kejauhan secara alami tidak menyadari bahwa seseorang benar-benar mengingatnya setelah hanya menampilkan sedikit api surgawi. Ada cukup banyak orang yang tahu tentang dia yang memiliki api surgawi selama beberapa tahun ini. Saat dia masih di Kekaisaran Jiama, bahkan orang-orang di Asosiasi Alkemis dan Pil Kinggu mengetahuinya. Namun, hampir tidak ada orang yang berpikir untuk merebutnya. Salah satu alasannya adalah karena orang-orang yang memiliki api surgawi sangat sulit untuk dihadapi. Alasan lain adalah bahwa orang yang ingin secara paksa merebut api surgawi juga perlu mengambil risiko besar. Oleh karena itu, selain beberapa orang ekstrim, biasanya hampir tidak ada orang yang berpikir untuk secara paksa merebut api surgawi orang lain. Secara kebetulan, Han Feng adalah salah satu dari orang-orang ekstrim ini. Dia mampu menggunakan cara apapun, adil atau buruk, untuk mendapatkan kekuatan, dan bahkan mampu melakukan tindakan keterlaluan seperti membunuh gurunya tanpa merasa menyesal. Namun, Xiao Yan saat ini tidak punya waktu untuk mengamati orang yang memiliki niat jahat ini. Perhatiannya saat ini sepenuhnya tertuju pada lawannya, Fan Lao. Kumpulan darah yang lebarnya lebih dari 10 kaki itu tampak seperti batu di ombak yang bergejolak di dalam lautan api berwarna hijau yang sangat besar. Itu terus-menerus menghadapi bahaya kehancuran total. Fan Lao merasakan suhu panas yang menjengkelkan di sekitarnya dari dalam lautan darah. Ekspresinya berubah sangat jelek. Dia mungkin tahu bahwa, api surgawi, lawan memiliki pengekangan tertentu di lautan darahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut pengekangan, sebenarnya sedemikian rupa, di bawah lautan api di sekitarnya, yang tajam, energi gelap dan dingin di dalam lautan darah telah benar-benar kehilangan efeknya. Ukuran lautan darah juga perlahan menyusut di bawah pembakaran dengan suhu seperti ini. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tidak dapat bertahan terlalu lama. Bajingan ini. Fan Lao mengatupkan giginya dan memarahi dengan cara yang mengancam. Dia mengangkat matanya dan pandangannya melewati nyala api sebelum akhirnya berhenti pada pemuda berjubah hitam, yang tergantung di udara tidak jauh. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Tidak terduga bahwa dengan posisi dan reputasinya yang menonjol di dalam wilayah sudut hitam, dia benar-benar berakhir dalam keadaan tak berdaya oleh pemuda yang masih basah di belakang telinga ini. Ini pukulan yang cukup berat baginya. Jika aku kalah dari orang seperti ini, kemungkinan aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang di wilayah sudut hitam. Fan Lao mengatupkan giginya dengan kejam dan tiba-tiba membentuk segel di tangannya. Segera, lautan darah yang terus menyusut setelah dikelilingi oleh api hijau, tiba-tiba mulai melonjak hebat sebelum ditarik dengan cepat. Benang Douqi dengan cepat memasuki tubuh mantan. Transformasi darah. Saat darah memasuki tubuhnya, lautan darah yang menyebar di sekitar tempat itu dengan cepat menjadi lebih tipis. Sepasang mata milik Fan Lao itu juga perlahan menjadi merah darah. Apalagi sepasang tangannya yang keriput juga semakin putih. Ujung salah satu jarinya anehnya mendapatkan paku tajam berwarna darah. Sama seperti bilah tajam yang tak tertandingi, itu memantulkan kilatan gelap dan dingin di bawah sinar matahari. Punggung Fan Lao sedikit bergetar, dan aura berdarah menyembur keluar sebelum menutupi sayap berwarna darah di punggungnya. Sayap Douqi itu segera mengepak, dan sesaat kemudian, sebuah transformasi terjadi. Sekilas, mereka menjadi lebih lama dan lebih asing. Samar-samar orang bisa melihat bahwa itu tampak seperti penggabungan sayap milik burung dan kelelawar. Setelah utas terakhir aura berdarah memasuki tubuh Fan Lao, lautan darah yang menyebar akhirnya menghilang sepenuhnya. Tubuh mantan sekali lagi muncul di depan pandangan Xiao Yan. Cukup bagimu untuk bangga bahwa kamu dapat memaksaku untuk menggunakan transformasi darah. Sebuah film cahaya berwarna darah melingkar menyebar dari tubuhnya, mengisolasi suhu panas di sekitarnya. Sayap di punggung Fan Lao sedikit mengepak, dan tubuhnya segera berubah menjadi kilat berwarna darah yang langsung keluar dari telan api berwarna hijau. Dia muncul di tempat yang kurang dari 10 meter dari tempat Xiao Yan berada. Tawanya yang gelap dan dingin bergema di cakrawala. Xiao Yan memperhatikan Fan Lao,
yang penampilannya sedikit berubah. Kejutan melintas di matanya. Saat ini, yang terakhir jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah itu dalam hal aura, kecepatan, Dari kelihatannya, orang tua ini akhirnya mulai mengungkapkan kemampuan aslinya setelah dirusak oleh api surgawi. Ini tidak cukup. Karena Anda telah menyimpan dendam di hati Anda atas putra Anda yang terbunuh di tangan saya tidak akan keberatan mengirim Anda untuk bertemu dengannya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan menertawakan Fan Lao. Tawa itu sangat keras dan tajam ketika mendarat di telinga yang terakhir, menyebabkan wajahnya yang dingin dan gelap mampu membekukan jantung dan paru-paru seseorang. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara. Segera, api berwarna hijau yang menutupi langit bergoyang dengan cepat. Akhirnya, sekali lagi diaglomerasi menjadi dua ular api panjang berwarna giok yang merayap maju dan mundur. Mereka mengikuti jari-jarinya, dan masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang habis saat mengendalikan nyala api yang begitu besar cukup signifikan. Jika bukan karena dukungan kekuatan Yao Lao, Xiao Yan tidak akan bisa menggunakan apa yang dia lakukan sebelumnya bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, dia secara alami perlu memulihkan diri dari penggunaan nyala api yang begitu besar. Kalau tidak, akan terlalu boros untuk membiarkannya menghilang begitu saja di antara langit dan bumi. Ini terutama berlaku untuk Xiao Yan yang masih terlibat dalam pertempuran. Fan Lao menghirup udara dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang melonjak di hatinya. Tatapannya seperti pisau tajam saat menatap tajam pada Xiao Yan yang tersenyum. Sesaat kemudian, mulutnya mengeluarkan tawa mendesis yang mengerikan. Mata merah darahnya tiba-tiba melebar, dan raungan seperti guntur akhirnya membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi saat dipancarkan. Bajingan kecil, jika saya tidak mencabik-cabik Anda menjadi ribuan keping, melucuti tulang Anda, dan mencabut ligamen Anda, saya mungkin juga akan bunuh diri di tempat. Xiao Yan hanya tersenyum ketika dihadapkan dengan niat membunuh yang mengejutkan dari Fan Lao dan tatapan terpana yang tak terhitung jumlahnya dari bawah. Kata-katanya yang lembut benar-benar menyebabkan Fan Lao yang seperti tong mesiu meledak. Kalau begitu, kau harus pergi dan mati, anjing tua. Bab 600, ledakan besar dan mengerikan. Tawa lembut dan dingin Xiao Yan seperti melemparkan baskom berisi air dingin ke dalam minyak. Segera, gelombang Douqi agung berwarna merah darah muncul ke segala arah dari dalam tubuh Fan Lao yang tampak ganas. Tiga tangan seperti cakar putih pucat yang keriput tiba-tiba didorong ke depan, dan membentuk beberapa segel aneh dengan kecepatan seperti kilat. Orang bisa melihat bahwa Douqi yang melonjak sedikit berfluktuasi sebelum tombak darah merah tua yang setebal dua lengan dengan cepat terbentuk dan muncul di mata semua orang. Fan Lao mengulurkan cakar tangannya saat tombak darah terbentuk, meraihnya dengan kuat. Dia mengangkat kepalanya dan menggerakkan mulutnya sedikit sambil menghadap Xiao Yan, memperlihatkan gigi putihnya yang agak tajam dan padat. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba, dan raungan marah yang tajam segera membawa niat membunuh yang tak tertandingi saat meletus dari dalam mulut Fan Lao. Di bawah gelombang sonik yang jelas ini, tubuh yang terakhir tampak hanyut bersama angin saat berubah menjadi sosok darah yang sangat samar yang mendekati Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang di tangannya membawa angin kencang saat menusuk dengan kejam ke jantung Xiao Yan. Meskipun Douqi Fan Lao tidak menunjukkan jejak melonjak setelah menggunakan apa yang disebut transformasi darah, kecepatannya telah meningkat pesat. Bahkan telah mencapai titik di mana banyak orang hanya bisa melihat tubuhnya sedikit gemetar ketika dia bergerak. Ketika mereka melirik lagi, mereka terkejut menemukan bahwa sosok itu secara bertahap berubah menjadi ilusi. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya akan tertinggal ketika kecepatan seseorang mencapai tingkat tertentu. Xiao Yan hampir tidak bisa meninggalkan bayangan di masa lalu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Namun, bayangan itu jelas tidak ada bandingannya dengan yang dibuat Fan Lao. Tentu saja, kondisi Xiao Yan hanya memiliki kekuatan kelas Dowling. Mampu menciptakan bayangan yang bahkan seorang ahli biasa doang mengalami kesulitan besar untuk membuatnya sudah cukup untuk dibanggakan. Kecepatan yang ditampilkan Fan Lao menyebabkan banyak orang merasa benar-benar terkejut di hati mereka. Namun, Xiao Yan, yang menghadapnya, memiliki wajah yang tidak terlihat bergerak. Matanya yang hitam pekat memantulkan cahaya berwarna darah yang dengan cepat berkembang. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah tiba-tiba berubah menjadi wajah buas.
Tombak energi tajam yang tak tertandingi itu melewati penghalang udara saat melesat sambil membawa angin tebal dan dingin. Ding! Bayangan hitam besar tiba-tiba melintas dan muncul. Punggungnya yang tebal seperti perisai yang berdiri tegak di depan Xiaoyan. Tombak berdarah itu menekannya dengan kuat. Segera, angin kencang seperti meringkuk liar. Kekuatan angin itu sedemikian rupa sehingga bahkan membawa suara guntur yang samar. Sayap di punggung Xiaoyan mengepak saat dia mundur 2 langkah. Tangannya bergetar saat dia benar-benar memblokir serangan Fan Lao yang berisi kemarahan yang terakhir. Tatapan Xiaoyan terangkat sedikit. Itu melewati penguasa Suan berat dan melihat wajah Fan Lao yang gelap, dingin, dan biadab. Mata yang terakhir memancarkan niat membunuh yang tak tertandingi dan berdarah. Bajingan kecil, aku ingin membuat lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhmu. Fan Lao tertawa dengan cara yang biadab dan menyeramkan. Tangan yang memegang tombak darah tiba-tiba terpelintir dan menjauhkan tombak darah dari penggaris. Itu segera membawa busur bercahaya merah darah saat sekali lagi menembus ke depan. Saat ini kamu masih belum memiliki kualifikasi itu. Xiaoyan tersenyum. Benang cahaya perak tiba-tiba melintas dan muncul seperti kilat. Tubuhnya bergerak dan segera melompat menjauh dari tombak darah dengan cara seperti hantu. Nyala api hijau yang mengandung panas yang luar biasa berlama-lama di atas jari-jarinya yang terkepal saat mereka menabrak wajah Fan Lao tanpa tindakan mewah. Fan Lao juga menjadi sangat marah ketika berhadapan dengan Xiaoyan, yang licin seperti loah. Aura darah yang sama melekat di tangan kanannya, dan kukunya yang tajam seperti pisau dikibaskan dengan lembut. Seseorang hanya bisa mendengar sedikit suara, "Ci", seolah-olah ruang telah terkoyak pada saat ini. Kelima jari itu ditekan bersama, menjadi seperti pedang berdarah tajam yang menusuk ke arah kepalan tangan Xiaoyan. Angin deras yang tajam seperti pisau tajam. Suara pisau tajam yang memotong kertas tipis menyebabkan tubuh seseorang meluap dengan rasa dingin tertentu. Xiaoyan sedikit mengernyit saat merasakan kekuatan tajam yang terkandung di dalam paku Fan Lao yang agak aneh. Dari suaranya, tingkat ketajaman paku ini sepertinya tidak lebih lemah dari tombak berdarah. Tabrakan langsung antara paku itu, tinju fisiknya sangat tidak menguntungkan baginya. Pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dalam sepersekian detik, lengan Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan api berwarna hijau yang menutupi tinjunya tiba-tiba meninggalkan tangannya, berubah menjadi bola api berwarna hijau yang melesat ke arah Fan Lao. Bola api yang meninggalkan tangannya seperti bola meriam yang baru saja lepas dari cangkangnya. Saat itu lolos, suhu yang ditekan sebelumnya benar-benar meletus. Warnanya segera menjadi jauh lebih dalam. Beberapa lipatan bahkan muncul di ruang di mana bola api melintas, tampak seperti langit gurun. Itu menjadi ilusi karena distorsi. Perubahan serangan Xiaoyan hanya dalam sepersekian detik. Oleh karena itu, pada saat Fan Lao merasakannya, nyala api berwarna hijau tua telah mencapainya. Suhu panas masih berhasil menyebabkan kulitnya merasakan gelombang rasa sakit yang membakar meskipun diisolasi oleh penutup douki. Sudah tidak mungkin untuk menghindar pada jarak seperti itu. Karena itu, Fan Lao tidak mundur sedikit pun. Gelombang douki berwarna darah yang kuat mengalir keluar dari pori-pori kulitnya. Segera, film cahaya berwarna darah menggumpal dan terbentuk di telapak tangannya. Meledak. Tubuh Xiaoyan berkelebat dan mundur. Dia menatap bola api hijau tua yang berada di dekat Fan Lao. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba dipancarkan saat mulutnya bergerak. Cahaya yang kuat meletus dari bola api saat suaranya terdengar. Segera, suara keras tiba-tiba bergema di langit. Api panas meringkuk ke segala arah dari titik ledakan. Lengan Xiaoyan melambai dan riak panas yang menyebar ke depannya tersebar. Matanya menyipit saat dia melihat gelombang api menyebar. Dalam hatinya, dia jelas tahu bahwa serangan dengan kekuatan seperti itu tidak akan mampu melukai orang kuat seperti Fan Lao. Saat Xiaoyan melihat, pilar cahaya berwarna darah tiba-tiba melesat dan menyebar dari gelombang api. Tubuh Fan Lao perlahan melayang dari dalam pilar cahaya. Pada saat ini, ekspresinya masih ganas. Tangan kanannya mengangkat tombak berdarah tajam itu tinggi-tinggi sementara tubuhnya setengah berbalik, mengambil posisi melempar. Douki berwarna darah yang menyebar di sekujur tubuhnya juga tampaknya telah mengalami kekuatan isap saat mengalir tanpa henti ke tombak darah. Warna tombak darah menjadi semakin gelap setelah jumlah douki yang dituangkan lebih banyak. Sesaat kemudian, itu tampak seperti darah segar yang dipadatkan. Bau darahnya semakin pekat, dan busur cahaya berwarna darah memancarkan gugusan dingin dan terang kemanapun ia lewat.
Tombak tajam itu tampaknya memiliki kekuatan untuk menembus semua pertahanan. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat tombak berwarna darah diaglomerasi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangan Fan Lao kali ini benar-benar telah mencapai titik di mana dia telah berusaha semaksimal mungkin. Serangan yang mengandung kekuatan penuh Do Huang sudah cukup untuk menghancurkan puncak gunung. Oleh karena itu, bahkan dengan dukungan Yao Lao, Xiao Yan masih tidak berani meremehkannya sedikitpun. Penguasa Suan berat di tangan Xiao Yan perlahan terangkat. Gelombang api hijau yang kuat Douqi melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum dituangkan tanpa henti ke dalamnya. Kedua orang di langit yang berjarak kurang dari 100 meter ini telah turun ke keheningan yang tidak biasa pada saat ini. Namun, semua orang tahu bahwa di bawah keheningan ini ada bagian depan badai yang menakutkan yang sedang diseduh. Selain itu, pelepasan badai ini terjadi di saat berikutnya. Tombak berdarah di tangan Fan Lao akhirnya berhenti menyerap Douqi di bawah tatapan terkejut dari banyak orang. Pada saat ini, tombak darah sedikit berputar, dan benar-benar mampu menciptakan riak di luar angkasa. Energi yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Tangan tajam Fan Lao dengan kuat memegang tombak darah yang bergetar berulang kali. Kepucatan telah muncul di wajahnya yang tampak garang saat ini. Mata merah darah itu menatap tajam ke arah Xiao Yan sementara tawa aneh terdengar di langit, bajingan kecil. Semuanya berakhir. Tawa aneh baru saja terdengar ketika Fan Lao berhenti memberi Xiao Yan waktu ekstra untuk mengumpulkan Douqi. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan tombak darah yang berisi semua kekuatannya meninggalkannya. Pemakan bodhisattva darah hebat. Tak terhitung jumlah orang di bawah tiba-tiba merasakan aroma darah yang sangat pekat menerkam saat tombak darah meninggalkan tangannya. Semua orang merasa seolah-olah mereka berada di jurang yang dalam meskipun berada di bawah sinar matahari yang terik. Tubuh mereka terasa dingin, dan langit yang awalnya cerah juga tertutup oleh udara berdarah yang kabur. Seluruh tempat itu sunyi dan suram. Perubahan tiba-tiba di sekitar mereka menyebabkan pertempuran di medan pertempuran di langit menjadi jauh lebih membosankan. Banyak tatapan membawa kejutan saat mereka terlempar ke tempat Fan Lao dan Xiao Yan berada. Ini terutama ketika semua orang melihat tombak panjang berwarna darah yang lolos dari tangan Fan Lao. Cukup banyak ahli dari wilayah pojok hitam segera mengeluarkan teriakan terkejut. Ini sebenarnya pelahap bodhisattva darah hebat. Fan Lao sebenarnya dipaksa oleh pemuda itu sampai-sampai harus menggunakan teknik Do semacam ini. Orang tua ini pasti benar-benar kehilangan akal karena amarahnya. Dia sebenarnya bahkan menggunakan teknik Do kelas D. Sepertinya pemuda berjubah hitam itu berada dalam situasi yang mengerikan. Sebagian besar ahli Do Huang yang tewas di tangan Fan Lao telah kalah dalam gerakan ini. Sementara teriakan kaget sedang ditransmisikan di langit, petir berwarna darah tiba-tiba menerobos penghalang di langit pada saat itu. Tampaknya telah berteleportasi, dan dalam sekejap mata, itu membawa bau berdarah yang menjijikkan seperti yang muncul di depan mata Xiao Yan. Seteguk udara panas terik dihirup dalam-dalam ke paru-paru Xiao Yan saat penguasa Suan berat hitam gelap sedang diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pada saat ini, warna hitamnya telah berubah menjadi merah tua, seperti penggaris yang berisi api. Angin menakutkan yang dibawa oleh petir berwarna darah menyebabkan pori-pori di seluruh tubuh Xiao Yan menegang. Matanya menatap warna berdarah yang telah menembus udara. Sesaat kemudian, teriakan tajam dan keras terdengar dan penguasa yang berat itu segera menebas dengan marah. Postur itu seolah-olah dia ingin membelah tanah. Tsunami pemecah api. Pilar energi berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 100 kaki langsung ditembakkan dari penguasa Suan berat saat teriakan dingin dan tajam dipancarkan. Udara berulang kali bergetar dan pecah, membentuk distorsi dimanapun ia lewat, seperti kaca yang pecah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang berisi berbagai jenis emosi, pilar energi berwarna hijau muncul sesaat sebelum bertabrakan dengan warna darah seperti meteorit. Tabrakan itu menyebabkan warna langit berubah. Pada saat ini, ledakan yang benar-benar hebat dan menakutkan tiba-tiba terjadi.